Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mardia Hayati dalam pembelajaran kelas jauh IPS Terpadu kelas 9. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa sehat ya, dan selalu semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh pada semester genap tahun ini. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi dan harga pasar. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor produksi berdasarkan persebaran bahan baku. Yang kedua, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat distribusi barang dan jasa antar daerah. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik konsumen. Yang keempat, menjelaskan terbentuknya harga pasar. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kegiatan produksi. Coba amati gambar berikut ini. Gambar apakah itu yang kalian lihat? Kalau dilihat di sini adalah aktivitas jual beli di sebuah pasar. Ya, ini adalah gambar tentang aktivitas di pasar. Apa yang kamu ketahui tentang pasar? Apa sih manfaat pasar bagi masyarakat? Terus, apa kaitan pasar dengan kegiatan pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, pasar yang sering kita amati di berbagai tempat itu menyediakan barang dan jasa. Ada sayuran, buah-buahan, ikan, bahkan barang yang menggunakan teknologi tinggi seperti TV, komputer, ponsel, dan mobil. Barang yang diperjualbelikan tersebut bisa dilihat dengan kasat mata. Selain itu, ada juga pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar valuta asing, pasar modal, dan jenis pasar lainnya. Dalam pasar itu, di antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Nah, peristiwa yang sering kali didefinisikan sebagai pasar yaitu bertemunya antara penjual dan si pembeli. Nah, aktivitas pasar dan aktivitas ekonomi lainnya itu tidak lepas dari kegiatan pokok ekonomi. Kegiatan pokok ekonomi itu ada apa aja? Ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia atau kita itu mengkonsumsi barang dan jasa yang dipenuhi oleh aktivitas produksi, yaitu penghasil barang dan jasa. Nah, aktivitas produksi ketika barang sudah diproduksi memerlukan kegiatan distribusi yang menyalurkan hasil produksi ke tangan konsumen. Nah, pasar ini berperan sebagai tempat menyalurkan hasil produksi ke tangan konsumen. Jadi pasar di sini memiliki peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Nah, dengan demikian, ketiga kegiatan pokok ekonomi itu dapat saling berjalan dan berkaitan serta mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan satu sama lain. Oke, jadi dalam pasar ini mempunyai peranan yang penting dalam kaitannya kegiatan ekonomi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kegiatan produksi.
Apa itu produksi? Nah, hakikat produksi. Produksi dalam arti sempit diartikan sebagai suatu kegiatan menghasilkan barang. Dalam arti luas, produksi adalah segala usaha atau kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi, dan menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dalam kegiatan produksi tidak hanya barang saja yang dibuat, tapi juga bisa dalam bentuk jasa. Oke, selanjutnya. Sebenarnya dalam sebuah kegiatan produksi atau suatu kegiatan menghasilkan barang dan jasa, itu memiliki tujuan. Nah, tujuan kegiatan produksi itu ada apa aja? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa. Dengan diproduksinya kebutuhan masyarakat, maka keperluan masyarakat terhadap barang dan jasa terpenuhi. Yang kedua, mengganti barang yang sudah habis atau rusak. Nah, jadi barang-barang yang sudah rusak diproduksi lagi. Kemudian memenuhi pasar internasional. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran. Yang berikutnya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke. Berikutnya, faktor-faktor produksi. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan produksi, terdapat faktor-faktor produksi yang mendukung. Nah, masih ingatkah kalian apa aja sih faktor produksi itu? Nah, faktor produksi atau sumber daya ekonomi adalah segala sesuatu baik barang, alat, dan manusia yang digunakan untuk menghasilkan atau menambah kegunaan suatu barang. Nah, faktor produksi dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan persebaran bahan baku. Nah, kita bahas satu-satu ya berkaitan dengan faktor produksi ini. Kita lihat faktor yang pertama, faktor produksi berdasarkan jenisnya. Faktor produksi berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sumber ekonomi yang disediakan oleh alam yang menunjang kegiatan produksi. Nah, faktor produksi ini terdiri atas tanah, bahan tambang, air, udara, iklim, flora, dan fauna, serta tenaga alam. Misalnya, sumber daya tanah berguna untuk areal perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan. Nah, sumber daya tanah ini digunakan untuk memproduksi berbagai macam jenis sayur mayur, buah-buahan, perikanan, air tawar ya. Nah, kemudian bisa juga dibangun pabrik, dibangun gudang di areal sumber daya tanah itu. Nah, kalau sumber daya bahan tambang misalnya kayak emas, perak, nah itu digunakan sebagai bahan baku untuk industri, bisa untuk perdagangan dan keperluan lainnya. Nah, kalau misalnya faktor produksi alam bisa air. Nah, air, kenapa air jadi faktor produksi alam? Karena air dimanfaatkan untuk aktivitas apa? Menyiram areal perkebunan, buat perikanan, sebagai pembangkit listrik, ya kan? Sebagai pelayaran. Nah, kayak gitu. Jadi air menjadi faktor salah satu faktor produksi yang bersumber dari alam.
Terus ada faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia, baik jasmani maupun pikiran, yang ditujukan untuk proses produksi. Nah, jadi dalam sebuah produksi, faktor yang menentukan itu ada faktor tenaga kerja. Nah, berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja itu terdiri atas tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan formal tertentu, seperti misalnya dokter, polisi, guru, angkutan. Nah, untuk menjadi tenaga kerja terdidik itu memerlukan pendidikan yang tinggi yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, untuk menjadi guru ya harus punya pendidikan sebagai guru. Untuk menjadi dokter harus punya pendidikan dokter, atau untuk menjadi seorang pengacara harus berpendidikan hukum, seperti itu. Kemudian ada lagi tenaga kerja terlatih. Nah, kalau tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang mendapatkan latihan keterampilan praktis tertentu. Nah, jadi dia punya keahlian. Yang pertama, misalnya contohnya sopir, tukang jahit, montir, tukang kayu. Nah, itu mereka terlatih dalam, misalnya tukang jahit membuat pola, membuat ukuran. Kemudian kalau seandainya dia nggak punya sebelumnya nggak ikut pelatihan berkaitan dengan pekerjaannya, yang ada bikin bajunya bagus atau jelek. Bisa jadi jelek karena dia nggak pernah dilatih dalam membuat pola dan sebagainya. Begitu juga sama tukang kayu, jadi nggak asal main potong-potong aja, tapi dia bisa memotong kayu sesuai dengan kebutuhan, dia bisa ukir sehingga jadi kursi yang bagus, lemari yang cantik, tempat tidur yang nyaman ya. Kemudian ada lagi tenaga kerja kasar, yaitu misalnya kayak kuli panggul, tukang beca, tukang sapu. Kalau mereka itu adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, atau tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Jadi kalau mau jadi tukang sapu atau tukang kuli angkut yang ada di pasar, nggak perlu lagi ijazah, nggak perlu lagi pelatihan, yang penting pakainya tenaga, makanya dibilangnya tenaga kerja kasar. Makanya kalau kamu nggak punya pendidikan, nggak punya keahlian, dan tidak terlatih, terus kedepannya akan menjadi seperti apa? Ya udah kebaca, bakalan jadi tenaga kerja kasar. Makanya kalau seandainya mau mencapai cita-cita, ya harus punya pendidikan yang tinggi, kemudian harus punya keahlian, melatih diri untuk bisa terhadap sesuatu, sehingga kedepannya ketika kamu mau bekerja, kamu bisa menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Yang berikutnya, faktor produksi modal. Nah, faktor produksi modal itu berdasarkan sifatnya dibagi jadi dua, yaitu ada modal tetap, adalah modal yang digunakan untuk beberapa kali produksi atau tahan lama. Jadi modal yang dimiliki dalam kegiatan produksi. Jadi dalam sebuah kegiatan produksi, faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, faktor produksi modal itu nggak melulu tentang uang, tapi melainkan dapat juga berupa barang yang dihasilkan. Nah, dilihat dari faktor modal, faktor produksi ini meliputi semua barang yang dihasilkan dan digunakan dalam produksi. Nah, dikelompokkan berdasarkan sifat, sumber, pemilik, dan bentuk. Nah, kalau dari sifat itu ada modal tetap
adalah modal yang dapat digunakan untuk beberapa kali produksi. Jadi dalam sebuah produksi itu ada modal yang bisa digunakan beberapa kali, misalnya kayak gedung, kayak mesin pembuat suatu barang, kan itu nggak sekali pakai, artinya bisa berulang-ulang kali dalam sebuah kegiatan produksi. Nah, ketika mesin, gedung yang bisa digunakan berkali-kali, berarti dia masuk ke dalam kategori modal tetap. Nah, kalau dilihat dari sifatnya, yang kedua ada modal lancar, adalah modal yang dipakai sekali habis dalam produksi. Contohnya, mesin itu kan menggunakan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu kayak misalnya bensin. Nah, bensinnya itu berarti termasuk modal lancar karena bensin itu sekali pakai. Atau misalnya kalau kita selain bahan bakar bisa juga bahan mentah. Kayak misalnya kita membuat kue. Nah, kue si bahan mentahnya itu terigu, telur, gula, dan lain sebagainya. Kalau dari sifatnya itu termasuk modal lancar, karena ketika kita sekali membuat produksi kue, donat misalnya, nah itu bahan-bahan tersebut sekali habis dalam kegiatan produksi. Nah, yang modal tetapnya apa? Mixernya, kompornya, kan itu bisa dipakai berulang-ulang kali. Tapi kalau gasnya untuk menggoreng donatnya itu termasuk modal tetap atau modal lancar? Modal lancar, karena gas itu dipakai sekali habis pakai, ya. Nah, kemudian faktor produksi modal berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada modal intern atau modal sendiri, adalah modal yang berasal dari pemilik atau hasil penyisihan keuntungan yang diperoleh. Jadi ketika kamu membuat usaha produksi donat misalnya, nah kamu modalnya kalau dari sumbernya, ketika kamu punya uang sendiri, berarti itu adalah modal intern. Nah, ada lagi modal ekstern, dilihat dari sumbernya. Apa itu modal ekstern? Adalah modal yang diperoleh dari pihak lain, biasanya disebut sebagai hutang. Nah, atau modal pinjaman. Jadi ketika kamu mau membuat usaha, membuat produksi suatu barang, nah kamu pinjam duit ke bank atau ke seseorang, nah itu namanya modal pinjaman. Berarti kalau dari sumbernya, modal produksi kamu itu adalah modal ekstern, modal yang kamu dapatkan berdasarkan hasil pinjaman. Oke. Oke, yang berikutnya faktor produksi modal berdasarkan pemiliknya. Kalau berdasarkan pemiliknya, ada faktor produksi modal individu, ada faktor produksi modal masyarakat. Nah, kalau modal individu artinya modal perorangan adalah modal yang dimiliki seseorang dan dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Jadi modal itu adalah milik kita sendiri. Nah, kalau modal masyarakat adalah benda modal yang dimiliki masyarakat dan digunakan secara bersama-sama. Misalnya gedung sekolah, balai, jembatan, dan jalan raya. Oke, yang berikutnya ada faktor produksi modal berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama ada modal nyata, ada modal tidak nyata. Modal nyata yaitu modal yang berbentuk uang, barang, dan digunakan dalam kegiatan produksi. Jadi kalau misalnya kita dalam sebuah kegiatan produksi, dilihat berdasarkan bentuknya, ketika ada kompor, ada bahan mentah, ada uang, ada gedung, ada pabrik, ada gudang, itu adalah modal nyata.
Nah, kalau seandainya kita dalam membuat donat, misalnya keahlian kita dalam membuat kue, keahlian kita dalam menghias kue, keahlian kita dalam meracik sebuah masakan, nah itu adalah modal tidak nyata. Berupa apa? Berupa kepandaian, juga keahlian. Keahlian, kepandaian seseorang dalam membuat suatu barang dan jasa, itu modal enggak? Itu termasuk modal, tapi dilihat dari bentuknya, itu adalah modal tidak nyata. Oke, lanjut. Nah, faktor yang berikutnya adalah faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan manusia untuk menjalankan dan mengatur kegiatan produksi sehingga produksi dapat berjalan efisien dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, ada 3 jenis keahlian dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah managerial skill, adalah kemampuan memimpin dan mengelola serta menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya dan keberanian menanggung resiko. Jadi ketika kamu berani menanggung resiko kegagalan membuat donat, wah nanti donatnya bantet nih, berarti kamu udah siap dengan resiko itu. Kamu termasuk sudah memiliki faktor produksi kewirausahaan. Jadi dalam bentuk managerial skill, berani ngambil resiko. Kemudian ada lagi technical skill, adalah kemampuan khusus dalam bidang teknis ekonomi yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Contoh, keahlian dalam bidang akuntansi, dalam menghitung berapa modal yang dikeluarkan, berapa keuntungan yang didapat. Nah, itu adalah sebuah keahlian khusus dan butuh pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang berikutnya, faktor kewirausahaan adalah organization skill, adalah kemampuan memilih, mengatur, dan menempatkan orang dengan tepat pada bagian-bagian tertentu. Jadi kita dalam sebuah kegiatan produksi, kita bisa menempatkan seseorang pada bagian-bagian yang tepat agar kegiatan produksi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika dia tidak bisa membuat atau dalam contoh kegiatan produksi membuat donat misalnya, ketika dia tidak punya kemampuan keahlian dalam meracik bahan untuk membuat donat, dan dia ditaruh di situ, apa yang akan terjadi? Kegiatan produksi bisa berjalan atau enggak? Enggak. Resiko bakalan dihadapin apa enggak? Pasti. Berupa apa? Kue yang gagal atau bantet. Nah, karena penempatan orang yang tidak tepat, harusnya ditempatkan seseorang dalam keahlian-keahlian tertentu, yang bagian mesin, bagian goreng, bagian nyetak, bagian menghias. Nah, itu butuh penempatan orang-orang tertentu secara tepat agar apa? Kegiatan produksi bisa berjalan dan bisa menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Itu adalah salah satu jenis keahlian. Ketika kita nggak bisa mengatur itu semua, maka kegiatan produksi untuk menghasilkan barang yang berkualitas itu nggak akan pernah terjadi. Nah, yang terakhir adalah tentang faktor produksi berdasarkan persebaran bahan baku. Nah, kalau bahan baku kegiatan produksi itu bisa dari alam, daerah pantai dan lautan. Jelas kalau misalnya kita punya usaha produksi ikan asin, berarti faktor produksinya kita berasal dari daerah sekitar pantai dan lautan. Kemudian ada faktor produksi alam daerah dataran rendah, adalah segala sumber daya ekonomi yang terdapat di tanah datar yang luas dan tingginya antara 0 sampai kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut.
Nah, biasanya pada daerah dataran rendah itu menyebar tuh bahan baku sumber produksi, misalnya kayak padi, jagung, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan lain-lain ya. Terus kalau misalnya ternaknya kayak apa? Bebek, itik, kerbau, sapi ya. Nah, kemudian ada lagi faktor produksi alam daerah dataran tinggi. Misalnya kayak sayur-sayuran, itu kan cocoknya di daerah dataran tinggi kayak kol, wortel, brokoli, kentang. Kalau buah-buahan, stroberi, ya. Kemudian faktor produksi daerah gurun adalah sumber daya ekonomi yang terdapat di wilayah yang relatif rata, gersang, tandus, berpasir, dan berbatu. Nah, biasanya kalau di daerah kayak gini, itu paling banyak bahan bakunya berupa tambang, kayak minyak bumi, kemudian hasil ternaknya domba, terus kalau misalnya pertaniannya atau perkebunannya kurma, kapas, gandum. Nah, itu adalah contohnya. Nah, kemudian ada lagi faktor produksi alam daerah dingin adalah segala sumber ekonomi yang terdapat di daerah dingin dan bersalju. Itu biasanya ada di sekitaran kutub. Nah, biasanya sumber daya alam yang terdapat di situ berupa hewan penguin, anjing laut, kemudian ikan paus, angsa tundra, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah berkaitan dengan kegiatan produksi. Jadi bicara tentang produksi, faktor-faktor produksinya itu banyak dan beragam. Nah, dalam kegiatan ekonomi, faktor produksi mempunyai peran yang utama. Jadi kebutuhan masyarakat akan terpenuhi apabila barang-barang tersebut diproduksi. Nah, dalam kegiatan produksi bisa berjalan apabila faktor-faktor produksi terpenuhi. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Nanti kita berlanjut lagi di pertemuan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.